Apakah air sungai bisa menyimpan dendam? Malam itu, angin dari utara berembus aneh, membawa bau besi dan doa yang tak selesai. Di tepi sungai Cipeles, di bawah bulan separuh, seorang anak laki-laki berdiri menatap arus yang berkilat merah, seolah darah menetes dari langit. Namanya Jaka, anak satu-satunya Pak Wisnu, pedagang kecil dari desa Cijambe, wilayah kecil di bawah kekuasaan kerajaan Sumedang Larang. Pak Wisnu menatap anaknya sambil tersenyum tipis. "Besok, kita ke kota, nak. Bawa perahu kecil ini. Semoga dagangan kita laku, biar bisa beli kain buat ibumu." Jaka mengangguk. Matanya jernih, tapi dalam kejernihan itu, ada sesuatu. Mungkin firasat, mungkin ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pagi itu, langit berawan tebal. Sungai mengamuk, tapi mereka tetap berangkat. Perahu kecil mereka menyusuri arus deras. Angin menjerit. Burung-burung hilang dari langit. Di tengah perjalanan, dari balik kabut, muncul perampok bersenjata, 6 orang bertopeng, membawa parang, dan tertawa seperti serigala. "Harta atau nyawa?" Salah satu berteriak. Pak Wisnu melindungi anaknya, tapi sebuah pukulan keras menghantam kepalanya. Jaka berteriak, "Bapak!" Dunia tiba-tiba runtuh. Pedang menebas udara, suara arus menelan jeritan. Perahu terguling, darah membaur di antara riak sungai, tubuh Pak Wisnu tenggelam, dan Jaka hanyut terbawa arus yang membawa dendam. Sungai menghempas tubuh kecil itu berhari-hari. Siang jadi malam, malam tak pernah benar-benar berakhir. Jaka kehilangan arah, kehilangan waktu. Sampai akhirnya, tubuhnya tersangkut di batang pohon besar di tengah hutan belantara. Ia terbangun dengan napas megap-megap. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, tapi matanya masih menyala. Hujan merintik pelan di atas daun-daun besar. Suara hutan seperti bisikan dari dunia lain. Hari-hari berikutnya, Jaka hidup dari apapun yang bisa dimakan. Daun, buah hutan, kadang daging binatang yang ia tangkap dengan tangan gemetar. Ia tidur di bawah akar raksasa, diiringi suara serigala dan tangisan jauh dari langit. Sampai suatu senja, ia melihat cahaya aneh di antara pepohonan. Bukan cahaya matahari, bukan juga api, tapi seperti kabut keemasan yang menari. Dan di tengah kabut itu, berdiri sebuah gerbang batu berlumut, diukir simbol yang tak dikenal. "Apa ini?" bisik Jaka, matanya menatap tak berkedip. Begitu ia melangkah melewati gerbang itu, dunia berubah. Angin menjadi harum, udara menjadi lembut, lembah hijau membentang, sungai jernih berkilau seperti kaca, dan burung-burung bersuara merdu. Di sana, sebuah gubuk kayu tua berdiri di antara bunga liar. Jaka masuk. Tak ada siapapun, tapi semuanya tertata. Di atas meja, terbuka sebuah kitab kuno dengan huruf yang aneh. Ia menyentuhnya pelan, dan tiba-tiba, udara di dalam gubuk bergetar. "Anak muda," suara tua bergema lembut, "entah dari mana, jika kau mencari keadilan, temukan dulu kekuatan. Buka halaman itu, dan dengarkan hatimu." Malam itu Jaka bermimpi. Seorang kakek berjubah putih datang dalam cahaya bulan. "Pelajarilah kitab itu, Jaka. Di dalamnya ada jalan untuk menebus darah ayahmu." Jaka terbangun dengan dada berdebar. Sejak malam itu, hidupnya berubah. Ia mulai berlatih, hari demi hari, di bawah hujan dan matahari. Ia belajar menundukkan napas, menguasai tenaganya, menyeimbangkan jiwa dan amarahnya. Hingga 2 tahun berlalu, tubuhnya bukan lagi tubuh seorang anak. Ia kini seorang lelaki dengan mata setenang danau, tapi sedalam jurang dendam. Waktu berjalan tanpa jejak. 2 tahun Jaka hidup di antara rimba dan sunyi. Setiap luka berubah jadi kekuatan, setiap lapar menjadi tekad. Namun di dalam hatinya, ada satu bara yang tak padam. Dendam. Suatu malam, saat bulan purnama menatap hutan dengan wajah dingin, suara kakek itu datang lagi, kini lebih tegas, lebih dalam. "Kau telah kuat, tapi belum utuh. Untuk menguasai dirimu, kau harus menaklukkan 2 unsur, angin dan api. Pergilah ke goa di tebing timur. Di sana, ujian terakhir menunggumu." Jaka bersujud di depan kitab, lalu menapaki jalan berlumut menuju tebing. Perjalanan itu tidak biasa. Suara-suara memanggil dari pepohonan, bayangan hewan buas melintas di kabut. Sekali waktu, sosok hitam melintas di ujung matanya, tertawa lirih seperti manusia yang kehilangan jiwa. Namun Jaka terus berjalan, sampai tiba di mulut goa angin api. Celah batu besar yang memuntahkan kabut merah. Di dalamnya, udara terasa hidup. Setiap langkah memantulkan gema seperti detak jantung bumi.
Tiba-tiba, angin menerpa dari segala arah, dingin menusuk. Lalu panas membakar. Tahan, Jaka. Suara kakek bergema dari dinding goa. Angin adalah pikiranmu. Api adalah amarahmu. Jika salah satu tak kau kendalikan, tubuhmu akan binasa. 3 hari 3 malam, Jaka duduk bersila tanpa cahaya. Ia menahan lapar, menahan haus, menahan rasa takut yang menjerit di dalam dada. Di malam terakhir, kegelapan itu pecah, muncul sosok kakek berjubah api, memegang tongkat kayu tua yang menyala biru. Kini lihatlah dirimu. Api menyambar tubuh Jaka, tapi ia tak terbakar. Angin berputar di sekelilingnya, namun ia tak bergeser. Ia telah menyatu dengan 2 unsur, saipi angin dan saipi api, keseimbangan tenaga dan jiwa. Kakek itu tersenyum. Kau sudah siap, anakku. Tapi ingatlah, kekuatan tanpa kasih, hanya akan melahirkan kehancuran. Sejak saat itu, Jaka bukan lagi anak manusia biasa. Ia adalah pendekar dari sunyi, dan suatu pagi, setelah setahun penuh di gua itu, dia turun, langit fajar menyala lembut saat Jaka menuruni lembah. Desa yang ia datangi tampak subur, sawah membentang, angin membawa aroma padi muda. Namun dari balik keindahan itu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Rakyat bekerja tanpa senyum, wajah mereka letih, dan setiap kali utusan kerajaan lewat, mereka menunduk ketakutan. Kenapa mereka seperti hantu hidup? Gumam Jaka. Di pinggir pasar, ia melihat seorang lelaki tua dipukuli oleh prajurit desa. Alasannya hanya karena tak mampu membayar pajak. Darah Jaka mendidih. Ia maju, menahan tangan prajurit itu. Cukup, kau siapa berani melawan hukum kerajaan? Bentak prajurit, aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu mana yang adil dan mana yang keji. Dalam sekejap, tubuh prajurit itu terlempar sejauh 3 tombak. Jaka menatapnya dengan dingin. Orang-orang terdiam. Lalu dari kerumunan, seorang gadis muda datang membawa air dan menolong si lelaki tua. Wajahnya halus, suaranya lembut, seperti embun di pagi hari. Terima kasih, Tuan. Kalau tidak, orang itu bisa mati. Jaka menunduk sopan. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Gadis itu tersenyum kecil. Namaku Wulan. Jaka, jawabnya singkat. Tapi hatinya bergetar. Entah kenapa. Hari-hari berikutnya, Jaka tinggal di desa itu. Ia membantu rakyat memperbaiki irigasi, mengajari anak-anak menulis, dan perlahan namanya menyebar. Orang menyebutnya lelaki dari hutan sunyi. Suya Diningrat sering bekerja sama dengan perampok-perampok bayaran untuk menakuti pedagang kecil. Dan dari sanalah kekayaannya mengalir. Ketika mendengar Wulan sering bergaul dengan rakyat dan dengan lelaki asing bernama Jaka. Amarahnya meledak. Kau mempermalukan keluargamu, Wulan. Ayah, mereka lapar. Mereka butuh pertolongan, yang lapar biarlah mati. Dunia ini milik yang kuat, Jaka aku ingin hidup bebas dari ketamakan ayahku. Aku ingin menebus kesalahan keluargaku. Jaka menatapnya dalam diam. Kalau kau ikut aku, hidupmu tak akan mudah. 2 jiwa itu pun menyatu, bukan karena takdir, tapi karena luka yang sama. Mereka sama-sama mencari cahaya di tengah kegelapan dunia. Namun, kabar kedekatan mereka segera sampai ke Arga, anak pejabat Wudana korup lainnya, pria sombong dan kejam, yang telah dijodohkan dengan Wulan. Dan dari situlah, badai besar mulai mendekat. Angin malam berhembus dingin dari arah gunung. Langit pekat, hanya sesekali kilat menyambar. Seolah langit tahu, malam itu akan menumpahkan darah. Di desa Wulan, prajurit-prajurit Wudana Suya Diningrat datang membawa api dan kemarahan. Tangkap si penghasut bernama Jaka. Bakar rumahnya. Ia pemberontak. Jerit rakyat menggema. Wulan berlari menembus kobaran api, mencari Jaka yang dikepung di tengah sawah yang terbakar. Jaka! Wulan! Pergi dari sini. Mereka mencarimu juga. Tidak. Aku tak akan meninggalkanmu. Namun saat mereka berdua hampir lolos, dari balik gelap muncul sosok berpakaian hitam. Arga, tunangan Wulan yang penuh dendam. Matanya menyala penuh kebencian. Jaka. Akhirnya aku temukan kau. Karena kau, nama keluargaku hancur. Karena kau, Wulan menolak aku. Arga menghunus kerisnya, namun Jaka tidak gentar. Kau buta oleh nafsu dan kehormatan palsu, Arga. Aku berjuang bukan untuk diriku, tapi untuk rakyat yang ditindas ayahmu. Pertarungan pun meledak di bawah hujan deras. Cahaya petir menari di udara saat 2 keris saling beradu. Suara logamnya menggema seperti nyanyian roh-roh malam. Tapi di tengah pertarungan itu, Suya Diningrat datang dengan wajah murka. Ia memerintahkan para prajurit untuk memanah Jaka. Dan di detik itulah, Wulan berdiri di depan Jaka. Ayah! Berhenti! Jangan sakiti dia! Menyingkir,
Wulan. Dia pemberontak. Dia lebih manusiawi dari siapapun di istana ini. Anak panah melesat, dan waktu seolah berhenti. Jaka menjerit, tapi terlambat. Wulan roboh, darah mengalir di dadanya. Wulan. Suya tertegun. Tangannya bergetar melihat anaknya sendiri jatuh oleh perintahnya. Untuk pertama kali, mata orang kejam itu menangis. Jaka memeluk Wulan di tengah hujan. Jangan tidur, Wulan. Kau belum menepati janjimu untuk lihat dunia bebas. Wulan tersenyum samar. Jaka, kalau aku pergi, bawa impianku, jadikan dunia ini tempat di mana cinta tak lagi harus sembunyi. Dan napasnya pun berhenti. Jaka bangkit perlahan, menatap Suya dengan tatapan yang tajam seperti mata harimau. Kau bukan manusia, tapi aku tak akan membalas dengan darah. Biarlah Tuhan dan rakyat yang menilaimu. Ia meninggalkan desa itu di bawah hujan deras, tubuhnya bersimbah darah, tapi jiwanya menyala. Suya berlutut, kekuasaan yang ia banggakan runtuh bersama tubuh anaknya. Beberapa bulan kemudian, rakyat bangkit. Suya jatuh dari jabatannya, dan nama Jaka menjadi legenda. Si lelaki dari hutan sunyi, pembawa cahaya ke tanah yang gelap. Cinta kadang lahir di tanah yang basah oleh darah. Tapi dari luka itulah, lahir cahaya yang menuntun manusia menuju kebebasan. Tahun-tahun berlalu, desa Wulan berubah menjadi tanah yang makmur, rakyat mulai berani menatap matahari tanpa takut, dan nama Wedana Suya di Ningrat hanya tinggal kenangan buruk yang diceritakan dengan nada getir. Namun satu nama tak pernah hilang dari bibir rakyat. Jaka, sang lelaki dari hutan yang datang tanpa pamrih, mengajarkan arti keberanian, dan meninggalkan jejak cinta yang tak lekang oleh waktu. Konon, di tepi sungai tempat Wulan menghembuskan napas terakhir, tumbuh sebatang pohon beringin besar. Daunnya selalu hijau, meski musim kemarau datang panjang. Dan pada malam tertentu, ketika angin berhembus dari gunung, orang-orang bersumpah mendengar suara lembut perempuan berbisik. Jaka, sudahkah dunia ini bebas dari ketakutan? Dan di bawah pohon itu, terlihat sosok lelaki berjubah hitam duduk diam, menatap purnama, tak menua, tak berubah. Ia datang setiap tahun, saat bulan purnama muncul paling terang. Para sesepuh desa berkata dengan nada bergetar. Itu dia. Jaka. Lelaki yang dikutuk oleh cintanya sendiri, hidup selamanya agar bisa menjaga mimpi Wulan. Dan semenjak itu, tiap kali hujan turun dengan petir yang menyambar sawah, orang tua akan berbisik pada anak-anak mereka, diamlah, itu Jaka sedang berkelana, membasuh dosa-dosa dunia dengan air hujan, agar kita bisa hidup dalam damai. Waktu berjalan, kerajaan-kerajaan berganti, namun legenda Jaka tetap hidup di hati rakyat. Ia bukan raja, bukan dewa, bukan pahlawan sempurna, tapi manusia yang melawan ketamakan dengan cinta, dan mengubah luka menjadi cahaya. Dan begitulah, kisah Jaka, sang lelaki dari hutan sunyi, menjadi legenda yang tak pudar oleh waktu. Karena cinta sejati tak pernah mati, ia hanya berubah menjadi cahaya, yang terus menjaga bumi tempat kita berpijak. Simbol bulan purnama kilauan.